Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, buka buku tajwidnya dulu. Kita kajian tajwidnya. Ya seperti biasa. Jadi kita kajian tajwidnya itu 2 minggu sekali. So ya, kita bahas lagi dari hukum sukun dan tanwin di halaman 11. Kita mengulang aja dulu. Ya, jadi 2 minggu yang lalu kita udah bahas hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu tentang hukum izhar. Ya, sedikit mengulang. Kalau hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa semuanya? Ada berapa hukum? Ada? Ya, ada 4. Ada berapa? Apa aja? Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Dan 6 lagi. Ada? Ada 4 apa 5? Apa aja? Yang pertama? 5, 2, 3, ikhfa, ikhlas. Jadi sebenarnya itu cuma ada 4, ada 5 itu karena pembagi hukumnya itu ada 2. Itu jadi hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4. Yang pertama kemarin kita udah bahas, namanya izhar. Yang kedua kita kemarin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang idgham. Yang ketiga ada ikhfa. Kita ikhlas aja dulu dah. Ikhlas. Yang keempat baru namanya ikhfa. Jadi ada 4 hukum. Nah, kemarin kita udah bahas tentang izhar. Izhar itu apa kemarin nantinya? Izhar itu secara bahasa itu artinya jelas. Apanya yang dibaca jelas? Nun sukunnya atau tanwinnya yang dibaca jelas tanpa ada dengung. Itu. Nah, sekarang huruf izhar itu ada berapa kemarin? Ada 6. Baru 6. Apa aja? Hamzah. Apa aja? Hamzah, ain, ha, wain, ko, ada 6. Nah, jadi pengertian izhar itu apabila ada nun sukun, ya nun sukun yang harapannya sukun atau tanwin antiun, dia itu bertemu dengan 6 huruf izhar di sini, maka dibacanya itu harus jelas nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Contohnya apa? Misalnya nun sukun ketemu Hamzah misalnya. Man amanah yang kemarin tuh.
Man amana. Nah, jadi dibaca jelas apanya? Nun sukunnya nih, nunnya dibaca jelas. Jadi jangan itu, jangan ditahan, tapi jelas ya. Man amana gitu. Terus misalnya nun sukun ketemu a, in huwa, nun sukun ketemu ain, an amta. Jadi jangan dibaca an amta, jangan, itu salah. Nah, karena namanya isma itu jelas, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Nah, itu hukum yang pertama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum yang kedua, yaitu idgham. Idgham. Apa itu idgham? Itu bukan halaman 13. Idgham itu jadi dia terbagi menjadi dua. Nah, sebelum idgham itu terbagi menjadi dua, makanya dulu apa itu idgham secara bahasa? Apa idgham? Idgham. Idgham itu artinya memasukkan huruf, ya, yang artinya memasukkan huruf. Nah, idgham dalam hukum sukun atau tanwin itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada idgham di gunnah, ada bila gunnah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum idgham itu banyak sebenarnya. Nanti ada kalau hukum mim sukun itu namanya idgham ini atau idgham mutamatsil lain. Nanti kita belajar lagi tentang hukum idgham lagi, itu ada 4. Ada mutamatsil lain, ada mutaqaribain, ada mutajanisin, ada mutabaidain. Tapi khusus untuk hukum nun sukun atau tanwin, idgham itu cuma 2 doang, yaitu bigunnah sama bila gunnah. Nah, sekarang bigunnah itu apa? Apa yang dimaksud dengan bigunnah? Apa bigunnah itu? Masukkan. Bigunnah itu artinya dengan dengung. Itu bigunnah dengan dengung. Dengung itu apa? Dengung itu bacanya itu ditahan seukuran 2 harokat, itu namanya dengung. Nah, kalau bila gunnah itu tanpa dengung, itu beda, yang membedakan itu. Nah, sekarang kita fokus dulu ke idgham di gunnah. Hukum idgham di gunnah itu hurufnya ada berapa? Ada berapa? Ada 4 nih, yang 13 ya. Ada 4. Apa aja? Ya. Atau kalau mau disingkat dibaca yang ada 4 ya. Ini huruf idgham di gunnah. Terus huruf idgham bila gunnah ada berapa? Cuma 2. Apa aja? Lam sama ro. Disingkat lari gitu. Ya, lari. Nah, sekarang kita kasih contoh idgham di gunnah. Nah, jadi kan idgham itu di mana ketika hukum nun sukun, ya, ini hapus saja kan, bisa permainan. Ketika hukum nun sukun, huruf nun sukun atau tanwin itu dia bertemu dengan 4 huruf idgham di gunnah di sini, maka dibacanya itu harus disertai dengan dengung. Contohnya apa? Nih contohnya misalnya apa? Mayyamal tuh, ini kan? Mayyamal. Nah, tulisannya itu man yakmal, betul gak? Ya. Tulisannya man yakmal. Nah, tapi idgham itu tadi artinya apa? Idgham itu tadi artinya apa? Memasukkan ke dalam huruf. Jadi huruf nunnya di sini masuk ke dalam huruf masuk ke dalam huruf ya. Nunnya masuk. Kalau nunnya masuk kelihatan gak nunnya? Enggak. Kalau nggak kelihatan berarti dibaca gak huruf nunnya? Enggak. Yang dibaca itu langsung ke huruf ya. Jadi mana? Mayyamal. Coba 1, 2, 3. Nah, itu namanya idgham.
Paham nggak? Kan idgham itu masuk. Nah berarti nun sukun di sini dia masuk ke dalam huruf iya. Jadi nunnya itu udah nggak dibaca lagi, langsung ke huruf ya. Tuh. Terus misalnya contoh tanwin, ini kan contoh nunnya. Contoh tanwinnya itu sebelahnya yauma idzi yasduru. Yauma idzi yasduru. Nah, ini kan ada tanwin kan, ketemu sama huruf iya. Hurufnya ini huruf idgham biguna bukan? Huruf idgham biguna bukan? Iya, huruf idgham biguna. Nah, karena idgham itu artinya memasukkan huruf, nah maka yang dimasukin apa? Ininya nih, tanwinnya nih. Tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf ya. Jadi dibaca lagi nggak tanwinnya? Dibaca lagi nggak? Kagak dibaca lagi. Jadi gimana? Yauma idzi yasdurun nasu. Begitu. Sama kayak tadi, mayyamal yauma idzi yasduru. Coba yauma idzi yasduru. 1 2 3. Yauma idzi. Nah, jadi tanwinnya itu enggak dibaca, namanya idgham. Jadi jangan lagi nih kalau misalnya kamu baca Al-Quran, tanwin atau nun sukunnya itu masih dibaca. Man ya'mal itu salah. Yauma idzin yasdur itu salah. Karena hukumnya itu idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Apa yang dimasukin? Huruf nun sukunnya atau tanwin yang dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna tadi, contohnya ya gitu. Tuh kita pahami dari situ dulu. Jadi artinya idgham itu apa? Masukkan. Apanya yang dimasukin? Huruf nun sukun atau tanwinnya. Berarti kalau udah dimasukin dibaca lagi gak nun sukunnya? Enggak. Yang dibaca apa? Langsung ke huruf sesudah nun sukunnya, baik itu ya atau nun atau mim atau waw. Begitu. Paham nggak? Paham ya? Ntar abang bakal ngulang-ngulang terus biar tambah paham. Nah, terus itu artinya idgham. Nah, sekarang biguna. Biguna itu kan artinya itu apa tadi? Dengan dengung kan? Disertai dengan dengung. Nah, berarti kamu bacanya itu ditahan dulu. 2 harokat. Mayyamal. Jadi baca itu jangan mayyamal. Kalau kamu bacanya mayyamal gitu doang, itu nggak ditahan, namanya nggak didengung. Itu salah bacanya. Karena idgham biguna itu didengung, maka harus ditahan dulu 2 harokat. Mayyamal. 1 2 3. Yauma idzi yasduru. Nah, itu contoh ya. Nah, sekarang lihat di bukunya tuh. Contoh nun. Itu nun sukun ketemu dengan nun. Min ni'matin. 1 2 3. Nah, sekarang tanwin ketemu nun sebelahnya. Amilatun nasibah. 1 2 3. Nah, sekarang nun sukun ketemu mim. Mim masad. 2 3. Nah, di bawahnya nun ketemu waw. Mim Nah, jadi itu contoh dari idgham biguna. Yang penting kamu hafalin dulu huruf-hurufnya ada 4. Pokoknya kalau kamu cari di Al-Quran, nun sukun atau tanwin ketemu 4 huruf ini, nah maka dinamakan sebagai idgham biguna. Udah itu kesimpulannya. Ini idgham biguna. Nah sekarang sampingnya tuh temennya bilaguna. Jadi kalau bahas idgham jangan satu-satu, langsung duanya aja. Kalau bahas biguna dulu, ntar kesianan bilagunanya kagak diajak. Itu nggak boleh dong. Kamu aja ntar nggak diajak nangis. Nah sekarang bilaguna. Nah bilaguna itu hurufnya itu cuma 2, apa aja? Lam sama bo. Contohnya apa tuh? Lain lam, ya lain lam yantahi. Contohnya
La. Contohnya gini kan, lain lam yang tahi, yang tahi, lain lam. Nah ini kan tulisannya itu lain lam kan, nun sukun ketemu lam, lam itu huruf idgham. Nah balik lagi ke pengertian idgham tadi, artinya apa idgham? Masukkan apa yang dimasukin? Huruf apanya? Nun sukun atau tanwinnya. Kalau sebelumnya tanwin, berarti dimasukkan itu ke dalam huruf apa? Huruf sesudahnya nih, huruf sesudah nun sukun apa? Lam. Nah berarti kalau udah dimasukin nun sukun dibaca lagi tidak? Enggak. Jadi gimana bacanya? Gimana? Lail lam. Jadi bacanya itu lail lam apa lail lam? Nah, ini dibaca kan? Ya, udah dimasukin, berarti nggak baca. Ya sama, mirroh buka atau mirrohi turoknya tuh. Min rohi. Nun ketemu roh. Nah bacanya itu min rohi apa mir rohi roh. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama min rohi, yang kedua mir rohi. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti ini dibaca lagi ya? Enggak. Nah sekarang apa perbedaan biguna sama bilaguna? Tadi apa bedanya? Kalau biguna itu disertai dengan nun, disertai dengan dengung. Kalau bilaguna tidak disertai dengan dengung. Berarti bacanya itu ditahan nggak? Enggak ditahan. Tadi kalau biguna kan baca itu mal ditahan dulu 2 rakaat. Tapi kalau idgham bilaguna nggak usah ditahan. La ilam. Coba la ilam yang tadi 1 2 3. Langsung ya, langsung masuk jangan ditahan. La ilam yang tadi 1 2 3. Terus mirrofikin. Jadi jangan dibaca mirrofikin. Nah itu nggak boleh. Itu nanti sifat rohnya itu terlalu berlebihan tuh nggak boleh. Jadi kalau kamu ngucapin huruf roh itu jangan banget ya. Baca bismillahirrahmanirrahim itu jangan bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Dikit aja, sepertiga aja bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan, jadi jangan terlalu banyak ya artinya ya. Gitu. Ya itu namanya contoh dari idgham bilaguna. Ya, jadi idgham itu tadi artinya apa? Masukkan apa? Masukkan nun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Tuh. Nah, karena kita lagi bahasnya idgham tentang hukum nun sukun atau tanwin, berarti memasukkannya itu memasukkan huruf nun ya. Gitu. Nah, sekarang idgham di sini terbagi menjadi 2. Ada idgham biguna sama bilaguna. Idgham biguna itu hurufnya apa aja? Ya, nun, mim. Kalau bilaguna dan sama apa yang membedakan antara biguna dengan bilaguna? Ibu tahu betul. Apa perbedaannya? Kalau biguna didengung. Kalau biguna didengung. Biguna artinya dengan dengung. Kalau bilaguna baru tanpa dengung atau tidak didengung. Gitu, paham ya? Yuk liatin ya, udah mati belum? Hah?